Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 53. Seluruh tubuhnya tertutup tanah, dan meskipun panjangnya hanya 1 kaki, ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Itu tampak seperti monyet, tetapi pada saat yang sama sepertinya tidak. Makhluk macam apa ini? Si kecil mulai ragu dan khawatir, tidak ada makhluk dalam radius 100.000 li yang selamat, jadi bagaimana makhluk aneh semacam ini bisa bertahan? Itu pasti tidak sederhana. Danau besar itu mengering, dan bahkan lumpur di dasarnya telah mengeras menjadi batu. Makhluk ini memiliki kaki yang terkubur di bawah lumpur. Sepertinya itu disegel di dalam batu dan tidak bisa menariknya keluar. Gunung-gunung di sekitarnya semuanya hancur, seolah-olah seseorang menggunakan alat besar untuk meratakan daerah itu. Semua gunung hancur hingga hanya tersisa setengah dari gunung itu. Danau besar ini juga mengering karena transformasi kekerasan dari pegunungan ini menjadi tak bernyawa. Itu tidak akan pernah bisa lagi menampung gelombang yang mencapai langit atau menjadi badan air yang luas seperti dulu. Ketiga burung muda itu berputar-putar. Kadang-kadang mereka akan bergegas ke awan, dan kadang-kadang mereka akan melayang-layang di dekat dasar danau yang kosong. Si kecil duduk di punggung Ziyun dan menatap ke bawah. Kemudian, dia mengambil beberapa makanan dari tas kulit binatangnya dan melemparkannya ke bawah. Makhluk ini tampak seperti sedang kelaparan. Itu mengambil daging kering di sisinya dan dengan rakus melahapnya dalam beberapa gigitan. Kemudian, ia menyatakan bahwa ia menginginkan lebih dengan mengangkat kepalanya ke langit. Makhluk ini sepertinya tidak berbahaya, tapi agak aneh. Ziyun, turunlah sedikit lebih jauh agar aku bisa melihat dengan lebih baik, kata Shihao kecil. Ziyun terjun ke bawah dan berputar di dalam danau kering. Lengan si kecil bersinar dan simbol muncul. Dia menurunkan hujan besar cahaya ke makhluk itu. Sosok yang tampak seperti monyet sepanjang kaki itu melebarkan matanya. Itu sedikit gugup dan bingung. Hujan cahaya mengalir, membuat tubuhnya berkilau dan tembus cahaya. Ini adalah teknik yang menggunakan teks tulang untuk menyelidiki status lawannya. Pria kecil itu mengeluarkan teriakan mengejutkan di tempat dan berkata, dia menderita cedera hebat. Ada simbol rumit di dalam tubuhnya yang hampir hilang. Aku tidak bisa melihat sisanya dengan benar karena terhalang oleh kekuatan misterius. Setelah dia memastikan bahwa tidak ada bahaya, Shihao kecil melompat turun dan mendarat di tanah. 3 burung muda dengan lembut menangis dan berputar di udara. Seluruh tubuh mereka menyala dan mereka menunggu di samping saat mereka siap untuk bertarung kapan saja. Danau ini sudah kering selama lebih dari setahun. Mungkinkah dia terperangkap di sini tanpa makan atau minum? Si kecil tercengang. Dasar danau itu sekeras batu gunung. Makhluk sepanjang kaki ini memiliki kulit seperti ulat sutra, dan ada bagian yang baru saja terlepas di depannya. Mungkinkah itu mengalami beberapa jenis transformasi, dan baru selesai sekarang? Setelah tertutup lumpur, itu harus disegel setidaknya selama 2 tahun. Shihao berkata dengan ekspresi terkejut. Zizi, makhluk berkepala 3, 6 bersenjata ringan melolong. Keenam lengannya melambai bersama ke arah Shihao, mengisyaratkan bahwa ia ingin sesuatu untuk dimakan. Si kecil membuka tasnya dan menyerahkan beberapa daging kering lagi sebelum bertanya, makhluk macam apa kamu, dan mengapa kamu terjebak di sini? Monster kecil sepanjang kaki itu menatap dengan matanya yang bulat sempurna. Itu melahap makanan sambil merenung, dan pada akhirnya itu mengungkapkan ekspresi kosong. Sambil merenung, ia menyadari bahwa ia sebenarnya lupa makan, dan mulai menggosok kepalanya dengan seluruh kekuatannya. Tampaknya sangat marah seolah-olah sangat tidak puas dengan dirinya sendiri. Ya, kamu benar-benar berubah.
potongan lain dari kulit lamamu baru saja terlepas. Kulit tua makhluk ini menempel di lumpur yang keras dan kering. Setelah beberapa kulit lama terlepas dari lengannya, ia tiba-tiba memperlihatkan bulu baru dan bersinar. Bulunya cemerlang dan indah seperti sutra emas, dan itu jauh lebih enak dipandang daripada bulu tua berlumpur yang dimilikinya sebelumnya. Itu sangat lemah, dan setelah sadar, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membebaskan kakinya yang tersegel. Selain itu, ia meraih telinganya dan menggaruk pipinya sambil berusaha keras untuk mengingat sesuatu. Si kecil penasaran. Telapak tangannya bersinar, dan hujan cahaya sekali lagi menetes ke tubuhnya. Zizi. Ia segera mulai berteriak, dan ia tampak ketakutan. Seluruh tubuhnya menjadi berkilau dan tembus cahaya, dan simbol kompleks yang rusak di dalamnya berkedip-kedip. Simbol-simbol itu melingkari makhluk itu, dan tidak mungkin lagi untuk memeriksanya. Mungkinkah kamu mengalami cedera serius, dan untuk bertahan hidup, kamu harus menjalani transformasi? Shi Hao memperhatikan dan merasa bahwa makhluk ini terluka parah. Kaca! Makhluk berbentuk monyet ini tiba-tiba bersinar cemerlang di mana-mana. Seluruh tubuhnya retak dan suara gertakan bergema. Semua kulit tuanya terlepas, memperlihatkan tubuh aslinya. Selanjutnya, selama proses tersebut, 3 kepala dan 6 lengannya menjadi tidak jelas, dan dengan cepat berubah menjadi penampilan biasa dengan 1 kepala dan 2 lengan. Ya, sebuah transformasi. Mungkinkah itu teknik yang berharga? Si kecil terheran-heran. Setelah mengibaskan kulit lama dan menarik kembali teknik yang berharga, seluruh tubuhnya berkilauan. Itu berjuang dan membebaskan kaki yang disegel itu. Itu menjerit tanpa henti dan menjadi lebih kecil. Tingginya sekarang hanya 3 inci. Ini terlalu mengejutkan. Bagaimana bisa ada perubahan yang begitu besar? Itu tampak seperti makhluk yang sama sekali berbeda menggantikannya. Itu montok seperti kepalan tangan emas, dan bisa berguling-guling seperti bola emas. Itu masih terlihat seperti monyet, tetapi menjadi emas, bulat, dan seukuran kepalan tangan. Itu memiliki sepasang mata besar yang bersemangat yang sebesar mata Shi Hao, dan setiap kali berkedip, sinar cahaya yang berkilauan akan bersinar. Imut-imut sekali. Si kecil menangkupkannya di telapak tangannya segera. Dia mencubit dan menggosoknya, membuat cahaya keemasan mengalir keluar. Hihihi. Bola emas berusaha meronta bebas. Itu melebarkan matanya yang besar dan menjerit tanpa henti. Si kecil langsung memasukkan sepotong daging kering ke dalam mulutnya dan segera berhenti menjerit. Itu tampak seperti iblis reinkarnasi yang kelaparan. Itu memegang makanan di telapak tangannya dan berguling-guling saat menggigit dengan cepat. Shi Hao meraih ekor monyet itu, tetapi bola emas ini sepertinya tidak terpengaruh. Itu membiarkan tubuhnya tergantung di sana sambil memegang dan menggigit makanannya, sama sekali mengabaikannya. Si kecil langsung tersenyum. Dia sangat bahagia, dan dia memiliki waktu dalam hidupnya saat dia bermain-main dan menggulungnya bolak-balik. Akhirnya, bola emas menjadi marah, namun, itu bukan karena sedang dimainkan, melainkan karena memakan semua makanannya. Dia menemukan bahwa si kecil tidak memperhatikan dan tidak terus memberinya makan. Hahaha, pria kecil itu dengan senang hati tertawa dan menyerahkan sepotong daging kering lagi. Hasilnya adalah bola emas itu tidak peduli lagi dengan hal lain. Apakah dia mengangkatnya dan menggosoknya, atau mengayunkannya dengan ekor, itu tidak peduli sama sekali. Itu hanya membiarkan dirinya dimainkan, dan menggunakan sepasang cakarnya untuk menahan makanan sambil asyik menggigit. Ziyun, Dapeng dan Xiao Qing semua tercengang. Mereka turun dan menatap bola emas itu dan menunjukkan ekspresi terkejut. Beberapa saat yang lalu, makhluk ini memiliki penampilan 3 kepala dan 6 lengan karena efek dari teknik berharga yang legendaris. Meskipun ini membuat mereka sangat gugup,
Saat ini bola emas ini bertingkah seperti tidak ada yang penting selama ada makanan. Setelah menemukan makhluk ini, mereka secara alami tidak bisa pergi dan mendapatkan wawasan dari medan perang sekarang. Si kecil meraih ekor bola emas itu, duduk di punggung Ziyun, dan menyerbu menuju Stone Village. Wuh! Angin kencang melonjak. Ketiga burung muda itu turun ke rerumputan di tepi danau. Sekelompok anak mengelilingi mereka dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Apa ini? Monyet yang baru lahir. Mengapa itu terlihat seperti ditempa dari emas dengan bulu yang berkilau dan mempesona? Ini sangat bulat. Jika Anda meletakkannya di tanah, itu mungkin akan menggelinding. Wow! Itu bisa makan banyak. Bahkan jika Anda menarik ekornya, ia tidak akan marah. Ia hanya tahu bagaimana membenamkan dirinya dalam menggigit. Danau yang indah itu berwarna biru tua yang jernih, dan rerumputan hijau menghiasi pantai seperti bantal. Di kejauhan, beberapa burung berbulu besar, cantik, dan berwarna cerah mondar-mandir. Terkadang, binatang buas yang luar biasa akan muncul. Sekelompok anak membentuk lingkaran di rerumputan dan menatap makhluk itu sambil sesekali tertawa. Mulutnya tidak pernah berhenti dan akhirnya, bola emas itu langsung masuk ke dalam kantong kulit binatang buas si kecil. Tanpa diduga, ia memakan seluruh sekantong daging kering, dan hanya pada saat ini anak-anak merasa ada sesuatu yang aneh. Surga, itu hanya seukuran kepalan tangan. Bagaimana dia bisa makan sekantong besar makanan? Bagaimana perutnya bisa muat semua itu? Monyet macam apa ini? Tangisan yang mengkhawatirkan ini menarik perhatian orang dewasa, menyebabkan si Fei Jiao dan orang dewasa lainnya berjalan mendekat. Itu bukan monyet. Itu mengalami beberapa transformasi. Ketika saya menemukannya pertama kali, ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, tetapi ia berganti kulit seperti jangkrik emas, jelas pria kecil itu. Apa? 3 kepala dan 6 lengan? Itu adalah teknik berharga tertinggi yang hanya terdengar di legenda. Shi Fei Jiao terkejut. Selama beberapa tahun terakhir berkultivasi dengan kepala suku, dia belajar banyak hal misterius. Sayang sekali. Itu hampir mati dan simbol-simbol di dalam tubuhnya pecah. Tekniknya tidak bisa lagi diteliti. Si kecil menyesal. Pada saat ini, beberapa tetua klan yang lebih tua terkejut. Kata-kata, 3 kepala dan 6 lengan, membuat para tetua terganggu. Kepala Xi Yunfeng juga datang, dan dia berjongkok sambil mengamati dengan cermat. Hihi. Bola emas itu marah dan tak henti-hentinya memekik karena kehabisan makanan. Dengan suara pak, seorang anak melemparkan buah merah dari tangannya, dan kemudian makhluk itu menjadi patuh lagi. Itu mengangkat pantatnya dan membenamkan dirinya dalam menggigit, memungkinkan semua orang melakukan apapun yang mereka inginkan. Hal ini tidak sederhana. Kepala melihat sekilas dan melompat mundur ketakutan, menunjukkan ekspresi serius. Kepala, monyet macam apa ini? Beberapa anak bertanya. Ini bukan monyet biasa. Xi Yunfeng menjelaskan sambil mengangkat kedua kakinya yang kecil dan mengamati dengan cermat. Semua orang mengikuti mengamati dan terkejut menemukan bahwa kedua kakinya berwarna merah seperti arang yang terbakar. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, itu akan tersembunyi di bawah bulu emasnya. Orang hanya bisa menemukan bahwa kakinya sangat merah terang seperti warna api jika mereka mengangkat bulu emasnya. Apakah itu benar-benar sesuatu dari legenda? Kepala suku gemetar karena terkejut seolah dia berhadapan dengan teror yang tiada taranya. Kepala kakek, ada apa? Tanya Shi Hao kecil. Dalam legenda kuno, ada binatang buas yang tak tertandingi bernama Zhuyan. Itu berbentuk seperti monyet dengan kaki merah dan kepala putih. Penampilannya meramalkan tempat mana yang akan berakhir dengan kekacauan. Semua orang melompat ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah.
Bagaimana monyet emas ini bisa begitu menakutkan? Ini binatang buas kuno. Jantung semua orang berdebar kencang. Ini agak menakutkan. Kecuali dewa datang, siapa yang bisa menangani binatang buas kuno? Salah. Kepalanya tidak putih, kata anak hidung belang itu. Tentu saja, itu tidak bisa menjadi binatang buas kuno. Itu seharusnya keturunan, dan darahnya mungkin tidak murni. Kami tidak tahu mengapa itu mengalami cedera serius, kata kepala suku. Dengan ini, semua orang menjadi takut. Bahkan tanpa darah yang paling murni, selama itu bisa disebut keturunan kuno, itu masih bisa mengamuk melalui tanah terpencil seperti makhluk yang menakutkan. Satu-satunya hal yang melegakan orang-orang adalah kenyataan bahwa bola emas ini tampak tidak berbahaya. Itu hanya pelacur makanan tanpa banyak bahaya. Selain itu, ia juga mengalami luka berat yang menghancurkan simbol-simbol di dalam tubuhnya. Sayang sekali teknik berharga legendaris tertinggi juga rusak. Setelah tenang, sekelompok orang merasa sangat menyesal. Ada tanduk di kepalanya. Si kecil mengusap kepalanya. Tidak hanya dia tidak menemukan rambut putih, dia benar-benar menemukan sepasang tonjolan kecil di dalam bulu emasnya. Dia hanya menemukannya setelah pemeriksaan yang cermat. Sepasang tonjolan kecil mencuat dari bulunya saat memancar dan berkedip. Mereka baru mengetahui bahwa itu adalah sepasang tanduk setelah pemeriksaan dekat. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.